kasus emak-emak yang membakar toko emas karena terlilit utang di Makassar, Sulawesi Selatan, dan terungkapnya praktik penjualan 4 anak balita lintas daerah. Jadi berita mengemuka selama sepekan. Kami rangkum selengkapnya dalam kasus utama berikut ini. 4 anak balita yang digendong petugas gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Jakarta Barat akhirnya lepas dari jaringan tindak pidana perdagangan orang setelah diselamatkan dari pedalaman Pulau Sumatera. Awalnya polisi hendak menyelamatkan seorang anak usia 3 tahun yang dijual oleh ibu kandungnya di Taman Sari, Jakarta Barat. Anak malang itu dijual secara bertahap hingga tangan ketiga sebesar 85 juta rupiah. Saat menyelamatkan korban, polisi menemukan 3 bocah lainnya yang juga jadi korban TPPO. 10 orang telah jadi tersangka dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda 600 juta rupiah. Sedangkan 4 bocah kini dirawat di Panti Sosial Pemprov Jakarta. Beda lagi dengan nasib bocah 6 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Anak malang itu tewas tertembak senapan angin oleh ayah tirinya. Saat kejadian, ayah tiri korban tengah membersihkan senapan angin berisi peluru yang tiba-tiba meletus hingga mengenai kepala anak tirinya. Naas, korban meninggal dunia setelah dirawat 2 hari di rumah sakit. Pria 35 tahun itu ditangkap Satreskrim Polres Sukabumi Kota karena dilaporkan oleh ayah kandung korban yang meminta penyebab kematian anaknya diusut. Kasus yang juga jadi sorotan pekan ini adalah tindak nekat seorang emak-emak yang membakar sebuah toko emas di Makassar, Sulawesi Selatan. Mulanya, wanita 40 tahun itu pura-pura hendak membeli emas. Ia kemudian melempari toko dengan botol berisi bahan bakar hingga terjadi kebakaran. Dalam kekacauan, ia mencuri perhiasan emas senilai 1 miliar rupiah. Tersangka ditangkap 500 meter dari lokasi kejadian. Kepada polisi, wanita itu mengaku berbuat nekat karena terjerat utang. Ia kini menghadapi pasal berlapis dengan ancaman pidana 12 tahun penjara. Pertengkaran pasangan suami istri di Buton, Sulawesi Tenggara turut jadi sorotan publik pekan ini. Pasalnya, sang istri gelap mata hingga membakar rumah yang baru 2 bulan selesai dibangun. Perbuatan nekat itu diduga lantaran istri tidak terima suami melerai saat ia memberi hukuman fisik kepada anak bungsunya. Kasus ini tidak dilaporkan ke polisi, kini suami istri itu hidup pisah rumah. Yang juga menuai sorotan adalah kasus kematian seorang pria di sebuah kamar indekos di Bandar Lampung, Lampung. Pria 62 tahun itu terbaring di kasur dengan kondisi kepala terlilit lakban dan plastik. Penemuan jenazah bermula dari kecurigaan pemilik kos yang mencium bau menyengat. Pria itu diketahui merupakan warga Kelapa II, Tangerang, Banten yang tinggal di kamar indekos sejak 5 Februari 2026. Sebelum tewas, ia terekam kamera berbelanja di sebuah minimarket. Polisi telah memeriksa 8 saksi untuk mengungkap kasus kematiannya.